Kalau mulai beternak sendiri itu 2 tahun mas. Kandang domba ini 2 tahun, mulai 2019. Tapi semenjak kuliah, nah ini malah cerita lagi mas. Kuliah, saya kuliah ini 7 tahun mas. S1-nya 7 tahun. 7 tahun kan saya peternakan, Fakultas Peternakan. Kan gelarnya SPT. Nah, ternyata singkatan SPT itu ada plesetannya mas. Apa ini? Sarjana Petung Tahun. Saya sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vando. Alamatnya di Wonokerto, Bantur, Malang Selatan. Kalau nama farmnya di sini ini namanya Ganda Putra Farm. Terus kalau mau hubungi bisa di WA 082 334 113 424. Kalau basic selain beternak nggak ada mas. Memang basic. Memang basicnya peternakan dari dulu, dari procot saya lahir itu keluarga alhamdulillah sudah di peternakan semua, mulai sapi perah. Dulu saya lahir itu sudah ada sapi perah. Istilahnya kalau garis besarnya di ruminansia mas, khususnya sapi dan kambing domba sampai sekarang ini. Kalau pendidikannya sama mas, alhamdulillah garisnya lurus. Saya SMK-nya di Senakma Sengkaling, itu SMK peternakan. Terus kalau alhamdulillah dikasih kesempatan lanjut S1, S1-nya di Brawijaya, Fakultas Peternakan juga. Kalau almarhum bapak itu dari dulu beternak mas. Terus tapi bapak sebenarnya PNS, guru. Tapi ya hobinya dari dulu beternak juga, beternak sapi perah dulu mas. Sapi perah, kalau yang paling lama itu sapi perah sebenarnya di keluarga kami. Terus sempat ayam juga, terus kelinci juga pernah. Tapi kalau paling lama yaitu sapi perah. Kalau hari ini ternaknya domba sama sapi potong. Kenapa nggak sapi perah? Apa mas ya? Sapi perah ini ya memang keunggulannya sapi perah ini tiap hari kita ada perputaran uang lah. Tapi menurut saya waktunya itu terbatas kita. Masih terbatas, kita harus benar-benar fokus di ternaknya. Dan sedangkan saya kadang nggak mesti di kandang gitu loh, ada urusan lain dan lain-lain yang harus
harus ninggal gitu loh. Jadi saya nyoba lah setelah lulus kuliah ini, kita nyoba beternak domba. Kebetulan saya ada pasar domba, dan ini sapi potong juga masih belajar. Sebenarnya sama-sama masih belajar sih mas, saya mas. Belum begitu yang sudah mendalami banget. Semua berdasarkan pengalaman saya, cuma masih awal lah. Gimana mas ya? Kalau nggak PNS itu karena keinginan saya sendiri sebenarnya mas, dan alhamdulillah almarhum dan keluarga saya ini dukung apapun yang diinginkan anak-anaknya, dan kebetulan saya inginnya itu berwirausaha. Ya saya sempat bilang kalau saya nggak pengen jadi PNS, karena saya pengen wis wirausaha melaku sing ono ndek gini, kita teruskan, kita besarkan, kita kembangkan. Itu ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya sampai saat ini wis. Ini nggak PNS, saya berwirausaha. Kalau mulai beternak sendiri itu 2 tahun mas. Kandang domba ini 2 tahun, mulai 2019. Tapi semenjak kuliah, nah ini malah cerita lagi mas. Saya kuliah ini 7 tahun mas. S1-nya 7 tahun. 7 tahun kan saya peternakan, Fakultas Peternakan. Kan gelarnya SPT. Nah, ternyata singkatan SPT itu ada plesetannya mas. Sarjana petung tahun. Saya dosen itu yang ke sini tuh, ya gelarmu pas sih berarti sarjana petung tahun. Oh iya, kecelakaan nih gitu. Nah kalau mulai 2017, saya kan kuliah 2013. Kalau normal lulus kan 2000, kalau 2013 4 tahun berarti 2017 mas. 2017 harus lulus. Nah semenjak itu ya itu mulai 2017 2016 akhir 2017 itu saya mulai dulinan domba ini. Dulu awalnya itu jual beli mas, kemitraan juga, sempat melayani kemitraan. Kok dirasa-rasa no ini ya bener kata orang ini nyekel duit jadi ini semua kuliah. Saya kok malah nang aku ngene, saya bilang gitu malian. Ya alhamdulillah, ya nggak alhamdulillah ya, dibilang alhamdulillah ya. Kalau telat kuliah tapi kita ada berkahnya mas, ada hikmahnya. Kita jadi setelah lulus kita wis punya pegangan, istilahnya pegangan usaha. Nah untuk kedepannya kita langsung kembangkan dan lain-lain lah gitu loh. Kalau dulu itu saya nol modal mas sebenarnya. Saya punya kenalan Pak Didi di Batu itu, saya gandeng. Dia supplier, kalau istilahnya Blantik. Nah kebetulan saya ada temen, ada relasi-relasi yang dia butuh domba untuk kemitraan. Kalau kemitraan kan bibit dari kita, dari kami, terus nanti panen kita yang ambil juga, kami yang ambil. Nah saya istilahnya bagian pemasaran. Nah yang rekan saya yang di Batu itu Pak Didi itu yang bagian suplai bibitnya. Jadi kita kolaborasi untuk modal ya dulu masih nol, istilahnya saya masih kuliah, uang jajan sih dari orang tua gitu mas. Saya ya titik akeh ya dari penjualan domba itu dulu tak kumpulkan gitu. Kalau konsepnya gini mas, kalau modal berapa itu kalau kita bilang modal, kita nggak ada patokannya sebenarnya mas. Modal berapapun bisa sebenarnya, yang penting ada niat. Kalau dibilang mau ada modal berapa, kalau pemula biasanya misal 10 ekor gitu. Gini mas, orang-orang yang semenjak saya beternak ini kan banyak, ada beberapa orang yang main ke kandang terus tanya, mas ini sebenarnya kalau domba ini gimana. Saya menyarankannya ke breeding mas sebenarnya. Kenapa breeding? Karena pengalaman saya dulu waktu penyedia bibit dan lain-lain itu, bibit tambah lama itu tambah mahal, dan
kenapa mahal? Karena bibit sulit di pasar. Nah, kenapa saya, ya alasan itu yang membuat saya untuk peternak pemula itu saya sarankan ke breeding semua, Mas. Kita lama-lama bibit ini mahal karena nggak ada stok bibit. Karena kalau breeding kan hasilnya kan bibit-bibit domba itu yang untuk pengemuan. Nah, kenapa saya nyarankan breeding? Ya karena itu tadi, kalau misal ditanya berapa rupiahnya, ya tergantung berapa ekornya gitu loh, Mas. Yang kalau pemula ya 5-10 ekor oke lah, Mas Yan, gitu loh, untuk belajar. Saya dulu awalnya juga nggak banyak-banyak kok, Mas. Ya kalau kita punya modal oke, kita langsung ngejos, misal beli ratusan atau puluhan, oke aja. Tapi kita kan nggak tahu di dalam manajemen kandang ini entah itu sakit atau apa dan lain-lain, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau kita masih skala kecil di perjalanan pemeliharaan ini kan kita tahu gimana nanti penanganan sakit atau apa, itu nanti bisa lah di cover. Kalau domba saya breeding, Mas. Kalau fokusnya breeding. Kalau sapi ini pengemuan. Itu pengemuannya kebetulan ini untuk tahunan, kurbanan tahun depan nih baru ngisi gitu. Kalau sapi 10 ekor. Kalau sapi. Kalau dombanya 100 mungkin, Mas ya. Kenapa mungkin? Nggak pernah ngitung, Mas. Nggak pernah ngitung, mungkin 100-an ada kayaknya. Kalau perjalanan itu saat kemarin, kalau domba, aduh ini malah cerita lagi, Mas ya. Ya, ini memang kita ini. Saya kan kebetulan dipercaya untuk ngelola kandang di Batu, Mas, di Bumi Aji situ. Nah, itu juga domba di situ, Mas. Itu di Batu, Mas. Dan kebetulan saya juga ada kontrak sama Dompet Duafa untuk penyedia hewan kurban. Untuk kurbanan kemarin kita bisa sekitar 275 ekor, Mas, domba. Untuk kurbanan kemarin ini. Itu dari kandang Batu sama kandang sini. Tidak ada yang ngambil ke pasar. Nggak ada. Kalau bibitan untuk penggemukan ini, Mas ya, kalau pasar untuk bibit sekarang kilonya itu, karena domba ini kan kebanyakan kilo, Mas ya, kiloan, itu sekarang mungkin sekitar 65-70 per kilonya kalau jantan. Kalau korban Idul Adha kemarin itu sekitar 70 sampai 75. Kalau betina sekarang 50-an kalau nggak salah, Mas. Kalau nggak salah update sekarang sekitar segitu. Kalau betina babon ya kita nggak bisa ngitung kiloan karena sudah melahirkan kan. Kalau untuk bakalan ya itu segituan lah caranya. Kalau domba ini 2 kali, Mas, pemberian pakan. Pagi jam 7, setengah 7, sama sore nanti mungkin jam 3-an, jam 3, setengah 4. Itu kalau pemberian pakan kering semua, Mas, saya, Mas. Maksudnya pakan kering, ini untuk domba atau untuk sapi? Untuk domba. Untuk domba. Untuk domba hijauan, banyak hijaunya, full hijauan. Ya ada konsentrat. Konsentrat ini sebagai pelengkap. Karena kan kita fokusnya ke breeding kan harus banyak hijauannya. Konsentratnya sebagai pelengkap. Sedangkan untuk sapi sama sih. Sapi kita penggemukan ya pakai konsentrat sama hijauan juga. Nggak apa-apa disebutkan. Memang harus disebutkan. Ya. Kita pakai S-Feed, Mas, kalau konsentratnya. Kenapa mau pakai S-Feed? Karena local pride. Enggak, Mas. Iya, Malang punya. Enggak, ya memang kenapa S-Feed, tak lihat perkembangannya ke domba, ke sapi itu juga bagus sih, Mas. Ya garis besarnya gitu. Kalau S-Feed ini gimana, Mas ya? Sesuai kebutuhan, Mas. Misal kayak kemarin ada kasus grass tetani, kekurangan magnesium, kekurangan mineral. Itu S-Feed pun juga ada konsentrat yang untuk perah. Nah, untuk yang kambing-kambing menyusui, domba-domba menyusui itu saya pakai itu
sebelumnya kan saya loskan semua kan, semua pakai yang potong, yang untuk potong. Nah, ada kasus itu ternyata ada untuk sapi perah. Nah, saya yang menyusui pakai itu. Jadi kita butuh konsentrat untuk ternak, maksudnya ruminansia ya ini Mas ya. Untuk pedet, untuk doro, untuk apa itu adalah di Esfit dan sudah memenuhi syarat lah menurut saya. Gitu, nutrisi, kandungan nutrisinya wis bagus. Kalau Esfit ini macam-macam Mas. Kalau untuk yang potong, maksudnya potong ini sapi potong, kambing. Kalau sapi potong itu ada 1, 2, 3, 4, sekitar 4 atau 5 jenis. Terus untuk perah 2 jenis. Untuk kambing juga ada, kambing domba. Kalau Esfit mulai dari 120 sampai 210 kalau nggak salah gitu Mas. Macam-macam mulai dari itu. Tergantung pemakaian, kita mau pakai yang mana. Kita pakai premix TS Grow Mas. Kenapa TS Grow? Kemarin sudah pernah nyoba dan ternyata ya alhamdulillah bagus. Dan saya lihat di komposisinya, di kandungan kok ada nutrisi-nutrisi yang baik untuk ternak-ternak di kandang saya, dan hasilnya juga lumayan, ya gak lumayan sih, bagus juga gitu. Jadi saya tetap terus pakai TS Grow itu aja. Kalau TS Grow ini saya kebetulan kan kemarin dari pusatnya itu memberikan tester ke saya, kok saya coba bagus, ya itu tadi seperti yang saya ceritakan. Dan alhamdulillah saya order lagi gitu, sampai saat ini. Kalau kandang ini kapasitasnya 18 ekor Mas. Ini untuk sebenarnya kan kandang ini kandang keluhan semua Mas ya, untuk sapi di tali. Nah kebetulan kita ada ini sapi ini untuk penelitian juga, penelitian pakan. Kita nyoba umbaran. Nah, sambil nunggu umbaran, kandang umbaran selesai, ya sementara sapinya harus ditarik dulu gitu loh. Nanti kalau sudah kandang umbaran selesai, sudah isi sapi, kita insya Allah isi sapi lah. Kalau sakit yang serius ya sampai kematian ada sih Mas, tapi nggak banyak. Alhamdulillahnya kemarin itu pernah kasus di kandang ini yaitu Grace tetani itu Mas, kekurangan magnesium. Itu kejang otot. Itu sampai meninggal. Nggak ketulung lah. Babon bawa anak babonnya yang meninggal, yang mati. Kalau kerugian, kalau nominal nggak tahu Mas saya. Ya beberapa ekor domba lah gitu loh. Kalau kerugian sebenarnya saya masih rugi hitungannya Mas, karena kan baru mengeluarkan kurbanan kemarin gitu. Selama 2 tahun kita nggak ada pemasukan dari kandang. Kalau dihitung plus belum Mas, masih minus sebenarnya. Ya. Untuk kandang domba ini masih minus lah sebenarnya. Tapi ya sedikit banyak sudah ada pemasukan lah gitu loh. Bang, lebih omsetnya berapa Mas kalau kandang dombanya Mas Pandu? Ya kalau kemarin, kalau di kandang saya ini cuman baru keluar 25 ekor Mas kurbanan kemarin. Mas Yan itu untuk kampung ecer di kampung-kampung sini yang mau korban itu. Cuma itu aja. Ya kalau rencananya ke depannya, kalau targetnya sih ya kita harus bisa 50 per ekor, 50 per bulan. Harusnya gitu. Kalau sukanya ya kemarin kalau suka ini bisa dibilang ke rupiah Mas ya. Pertama rupiah ya jelas itu. Maksudnya kita jualan, kita dapat untung, domba kita lakunya mahal, itu kita suka. Dan sukanya lagi, kalau saya pribadi ini diam di kandang sambil melihat-lihat ternak itu wis suatu apa ya, rasa kepuasan lah menurut saya. Kalau dukanya yaitu ya kalau lahir prematur, terus ada kematian, terus ada yang sakit apalagi dan lain-lain seperti itu. Dukanya.
peternak pemula, pesan-pesan garis besarnya sama. Istilahnya untuk pemula ini kebanyakan sekarang itu nggak tahu Mas, saya kok banyak yang anak muda Mas ya sekarang ya. Saya malah seneng banyak anak muda yang mau terjun di dunia peternakan. Istilahnya nggak izin, nggak gengsi, ngarit. Kalau kita ngomong ternak atau kita bilang sapi atau domba kan identik dengan ngarit. Nah, nggak izin ngarit, nggak izin apa, karena bisnis peternakan yang nggak pernah ada matinya itu salah satunya peternakan pertanian ini Mas. Ya ayo para peternak pemula, jangan malu-malu, jangan gengsi dengan dunia peternakan, karena dunia peternakan ini luas, dunia peternakan ini perkembangannya pesat, dan tentunya hasilnya juga menggiurkan. Tetap semangat peternak pemula. Kiranya cukup itu aja ya Mas ya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya atau salahnya saya dalam pengucapan mohon dimaafkan atau dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.